Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani. Saya berdoa mudahan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua sehingga kalian bisa dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Pada hari ini kita akan belajar tentang termodinamika, yaitu bagian yang ketiga, di mana ini merupakan materi fisika kelas 11 SMA. Pada hari ini kita akan membahas konsep tentang siklus Carnot dan hukum 2 termodinamika. Kita masuk dulu yang pertama ke konsep siklus termodinamika, di mana pada hukum 1 termodinamika, khususnya pada proses isotermal, di mana seluruh kalor yang diberikan kepada sistem dapat diubah menjadi usaha, yaitu sebesar W sama dengan nRT ln P2 per P1. Ini menunjukkan bahwa untuk dapat melakukan usaha secara terus-menerus, tidak mungkin hanya menggunakan proses isotermal, karena suatu saat proses akan berhenti ketika volume mencapai nilai maksimum. Nah, agar dapat mengubah kalor menjadi usaha kembali, maka sistem harus dikembalikan ke keadaan semula. Rangkaian proses yang membuat keadaan akhir sistem kembali ke keadaan awalnya disebut sebagai suatu siklus, di mana siklus ini dibagi atas dua, ada namanya siklus reversibel atau dapat berbalik, dan siklus irreversibel. Kita perhatikan gambar siklus berikut ini. Jadi ada siklus termodinamika pada gambar di atas. Kita lihat bahwa dari sistem menjalani proses isotermal dari A sampai ke B. Kemudian setelah itu pada suhu tetap, kemudian mengalami proses isobarik pada tekanan tetap dari B ke C, dan akhirnya dari C ke A mengalami proses isokorik dan kembali ke keadaan awalnya. Proses dari keadaan A ke keadaan B dan kemudian kembali ke C dinyatakan sebagai satu siklus. Selanjutnya kita masuk ke konsep siklus Carnot, di mana pada tahun 1824 seorang insinyur berkebangsaan Prancis bernama Sadi Carnot ini memperkenalkan suatu metode baru, di mana metode ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha yang disebut sebagai siklus Carnot, di mana siklus ini terdiri dari 4 proses, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Nah, ini prosesnya ada siklus nomor 1 dari A ke B, itu adalah proses isotermal, di mana gas menyerap kalor Q1, yang ini, pada temperatur suhu tinggi. Keadaan ini mengakibatkan bahwa gas memuai dan melakukan usaha pada pengisap. Oleh karena energi dalamnya tetap, maka usaha yang dilakukan oleh sistem sama dengan besarnya kalor yang diserap, karena tidak ada perubahan dari dalam, atau dari dalamnya tetap. Kemudian dari B ke C itu mengalami proses adiabatik. Ini beban pengisap dikurangi sehingga gas memuai menurut proses adiabatik. Terjadinya pengurangan energi dalam dan suhu sistem menurun hingga bernilai sama dengan suhu reservoir pada suhu dingin. Kemudian proses selanjutnya, masih lanjutan ini di siklus Carnot. Kita lihat dari proses dari siklus ketiga, itu dari C ke D, itu kembali mengalami proses isotermal, di mana pada proses ini gas mengalami penyusutan dengan membuang kalor Qr pada suhu rendah pada reservoir dinginnya pada temperatur T, sehingga usahanya negatif. Karena dikatakan negatif karena usaha dilakukan kepada sistem. Selanjutnya proses
siklus yang keempat, proses dari D ke A itu mengalami proses adiabatik, di mana kembali beban penghisap ditambah sehingga gas menyusut menurut proses adiabatik. Pada keadaan ini terjadi penambahan energi dalam dan suhu naik sampai sama dengan suhu pada reservoir suhu panasnya. Energi dalam gas kembali seperti pada keadaan awal gas. Nah, siklus Carnot merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi yang tertinggi, yang selanjutnya disebut sebagai mesin Carnot. Bagaimana persamaan efisiensi daripada mesin Carnot? Jadi pada proses isotermal terdapat kalor yang diserap atau Q. Pada proses penempatan isotermal terdapat kalor yang dilepas. Jadi ada yang kalor yang diserap dan ada kalor yang dilepas. Kalau di sini diberikan konsep 1 dan 2. Nah, berdasarkan hukum 1 termodinamika, maka kita jelaskan bahwa Q sama dengan W tambah delta U. Karena tidak terjadi perubahan energi dalam atau delta U-nya sama 0, kita masukkan 0-nya. Berarti Q sama dengan Q1 kurang Q2 sama dengan W tambah 0-nya. W tambah 0 berarti W sama dengan Q1 kurang Q2. Jadi Q1 adalah sistem menyerap kalor dan Q2 sistem melepaskan kalor. Jadi ini perbedaannya tadi. Nah, sebuah mesin tentunya memiliki suatu nilai efisiensi. Efisiensi suatu mesin disebut dengan eta ditentukan dari perbandingan usaha dan besarnya kalor yang diserap atau Q1. Jadi eta sama dengan W per Q1 atau kalor diserap kali 100 kali 100%. Nah, W-nya tadi kita sudah sebutkan bahwa W sama dengan Q1 kurang Q2. Kita masukkan Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Jadi sama-sama penyebutnya Q1. Q1 per Q1 sama dengan 1, berarti Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Jadi inilah efisiensi dari suatu mesin. Kemudian untuk siklus mesin Carnot, kita ketahui bahwa terdapat hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Nah, dengan demikian bisa kita rubah persamaan yang tadi menjadi eta sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Di mana ini ada keterangannya, sudah jelas keterangan di sini, eta sama dengan efisiensi mesin. Kemudian Q2 sama dengan kalor yang dibuang pada reservoir suhu rendah, kemudian kalor yang diserap pada reservoir suhu tinggi. Kemudian T2 adalah temperatur reservoir suhu rendah, ini T2. Kemudian T1 adalah temperatur pada reservoir suhu tinggi. Semua satunya adalah Kelvin. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal. Ini suatu mesin memiliki suhu reservoir tingginya adalah 400 derajat Celcius dan suhu pada reservoir rendahnya adalah 70 derajat Celcius. Hitunglah efisiensi mesin tersebut. Penyelesaiannya, jadi caranya kita tentukan dulu, kita rubah satuannya dari Celcius ke Kelvin. Jadi suhu tingginya ini diberikan indeks 1, T1 sama dengan 400 derajat Celcius, dirubah ke Kelvin, tambahkan dengan 273. Berarti 400 tambah 273 sama dengan 673 Kelvin. Kemudian reservoir suhu rendahnya adalah T2 70 derajat Celcius. Baik 70 tambah 273, jadi ini tetapangnya 273 dirubah dari Celcius ke Kelvin. Yaitu jumlahnya adalah 343 Kelvin. Berarti etanya atau efisiensinya sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Kita masukkan nilai T2-nya. T2-nya 343, T1-nya 673. Nah, kita samakan penyebutnya 673 supaya dapat 1. Berarti eta sama dengan 673 per 673 kurang 353 kurang 673 kali 100%. Jadi ini sudah sama penyebutnya.
673 bagi 673 dapat 1. Dikurangi 673 kurang 343 dapat 330 per 673 kali 100%, yaitu sama dengan 49%. Jadi nilainya adalah 330 bagi 673 adalah 0,49 kali 100 dapat 49%. Jadi efisiensi mesin itu adalah sebesar 49%. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah mesin Carnot mengambil kalor dari reservoir suhu tinggi adalah 500 kalori. Jadi kalornya sebesar 500 kalori, menyerap kalor. Kemudian melepaskan kalor sebesar 150 kalori. Tentukan efisiensi mesin Carnot tersebut. Jadi Q1-nya 500 kalori, Q2-nya adalah 150 kalori. Di kalor yang diserapnya Q1 500, kalori yang dibuang adalah 150. Jadi etanya, efisiensinya eta sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 kali 100. Kita masukkan lagi Q2-nya 150 per 500. 1 kurang 150 per 500 kali 100%. Penyebut 500, kita samakan penyebutnya 500 supaya dapat 1 lagi. 500 per 500 kurang 150 per 500 kali 100%. Yang kita kurangi 500 kurang 150 sama dengan 350. 350 per 500. 350 per 500 kali 100%. Jadi 350 per 500 adalah 0,7 kali 100 berarti 70%. Jadi efisiensi mesin itu adalah sebesar 70%. Selanjutnya kita masuk ke konsep hukum 2 termodinamika. Nah, hukum 2 termodinamika, jadi pada hukum 1 kita membahas bahwa energi adalah bersifat kekal, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, apabila kita berpedoman pada hukum 1, maka kita dapat mengubah setiap energi menjadi bentuk energi lain sesuai kehendak kita, asalkan memenuhi hukum kekekalan energi. Nah, tetapi kenyataannya itu tidak demikian terjadi. Sebagai contoh misalnya, ketika kita jatuhkan bola besi ini dari ketinggian tertentu, maka bola besi akan jatuh di mana terjadi perubahan energi. Dari pas ketinggian sini adalah energi potensialnya paling maksimal, kemudian jatuh ke bawah berubah menjadi energi kinetik. Jatuh ke bawah menjadi energi kinetiknya. Kemudian ketika bola menumbuk tanah ini, maka energi kinetiknya berubah menjadi energi panas karena bersentuhan dengan tanah maupun menjadi energi bunyi. Nah, sekarang bagaimana jika prosesnya dibalik? Misalnya bola besi kita panaskan, kemudian energi panas menjadi energi kinetik, kemudian bola menumbuk tanah, mungkinkah energi panas berubah menjadi energi kinetik, sehingga berubah lagi menjadi energi potensial, sehingga bola dapat naik ke atas. Nah, peristiwa ini tidak akan mungkin bisa terjadi, walaupun kita mungkin panaskan bola besinya sampai meleleh sekalipun. Nah, hukum 2 termodinamika membatasi perubahan energi mana yang terjadi dan mana yang tidak dapat terjadi. Karena itu muncullah beberapa pernyataan tentang hukum 2 termodinamika. Yang pertama tentang aliran kalor, bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan ke arah yang sebaliknya. Jadi tidak akan mungkin mengalir kalor dari benda bersuhu rendah ke benda yang bersuhu tinggi. Nah, yang kedua bahwa tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Jadi misalnya suatu mesin motor yang seluruh bensinnya kita gunakan atau bahan bakarnya kita gunakan untuk menggerakkan motor. Ada saja usaha luar yang terbuang secara percuma. Misalnya asap pada knalpot. Jadi bukan semata-mata untuk digerakkan menjadi sebuah usaha. Ini yang dimaksud dalam konsep ini. Hukum 2 termodinamika tentang mesin kalor. Kemudian yang ketiga, hukum 2 termodinamika tentang entropi. Nah,
Total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Mengenai entropi ini mungkin akan saya jelaskan di slide yang sebentar lagi akan saya jelaskan supaya lebih paham lagi apa itu entropi. Nah, ini. Entropi menyatakan ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Nah, suatu sistem yang mempunyai entropi yang tinggi berarti sistem tersebut makin tidak teratur. Perubahan entropi suatu sistem hanya dapat bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Proses reversibel tidak mengubah total entropi dari semesta, tetapi proses irreversibel selalu menaikkan entropi semesta. Nah, ini mungkin masih belum terlalu paham. Saya berikan contoh satu misalnya. Mana itu entropi? Misalnya suatu gas yang dipanaskan, maka molekul-molekul gas tersebut akan bergerak secara acak. Berarti ini menunjukkan bahwa entropinya semakin tinggi. Tetapi jika suhunya diturunkan, maka gerak molekulnya menjadi lebih teratur atau entropinya menjadi rendah. Itulah yang dimaksud contoh entropi yang paling sederhana. Nah, jika suatu sistem pada suhu mutlak T mengalami proses reversibel dengan menyorak sejumlah kalori Q, maka kenaikan entropi atau delta S-nya dituliskan sebagai berikut. Delta S-nya sama dengan S2 kurang S1, atau bisa juga Q per T. Jadi S2 adalah entropi akhir, kemudian S1 adalah entropi awal atau entropi mula-mula, dan delta S-nya adalah perubahan entropi. Kemudian Q-nya adalah kalor dan T-nya adalah suhu. Inilah persamaan perubahan entropi. Saya berikan contoh misalnya, suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah perubahan entropi sistem tersebut? Jadi kalornya atau Q-nya adalah 60 kJ, kilo itu 1000, berarti 60 kali 1000, berarti 60.000 Joule. Kemudian suhunya T-nya suhu mutlak 27 derajat Celcius dirubah ke Kelvin. 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, ditanyakan berapa perubahan entropinya delta S-nya. Berarti delta S-nya sama dengan Q per T. Q-nya 60.000 per 300. Berarti dapat 200. Jadi perubahan entropinya adalah 200 Joule per Kelvin. Oke, saya kira itu saya dapat sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.